Umat Islam percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah wujud yang maha kaya. Artinya, Dia tidak membutuhkan apa-apa. Jika demikian, mengapa manusia diciptakan, serta apa tujuan penciptaannya? Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu, baik alam maupun manusia. Tidak ada yang sia-sia. Segalanya memiliki maksud dan tujuan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Quran Surat Al-Mu'minun ayat 115. Dalam surat Ali Imran ayat 191, Allah berfirman, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Dan dalam surat Al-Anbiya ayat 16, Allah berfirman, dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi, dan segala yang ada di antara keduanya dengan bermain-main. Kandungan ayat-ayat di atas menjelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya itu adalah dengan maksud dan tujuan yang mengandung hikmat pelajaran. Tidaklah maksud dan tujuan tersebut kecuali untuk kesempurnaan makhluk, bukan bagi kesempurnaan zatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, tujuan penciptaan adalah untuk menyampaikan kesempurnaannya kepada seluruh makhluknya tanpa manfaat baginya, sehingga tidaklah menjadikan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala sia-sia. Ada beberapa ayat yang di dalamnya terdapat rujukan makna atau tujuan penciptaan manusia. Rujukan tersebut tertuang dalam kalimat-kalimat seperti al-ibadah, al-khilafah atau khilafah, dan al-amanah. Ketiga ungkapan kata tersebut terdapat dalam beberapa ayat Al-Quran. Al-ibadah. Ungkapan kata al-ibadah beserta musyitaknya dalam Al-Quran terulang sebanyak 275 kali. Oleh N. Fuad Abdul Baki 560-565. Di antaranya, hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 21. Surat Al-Baqarah ayat 21 merupakan seruan untuk menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat-ayat sebelumnya menggambarkan beberapa kelompok manusia, yaitu sekelompok orang kafir yang menolak petunjuk, dan sekelompok orang munafik yang masih dalam keadaan ragu-ragu.
Kemudian, dalam ayat ini umat dianjurkan untuk menerima agama tauhid, yaitu menyembah, tunduk, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam Quran Surat Al-Zariyat ayat 56, yang artinya, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku." Ayat 56 dari Surat Al-Zariyat menjelaskan bahwa tujuan sebenarnya dari penciptaan jin dan manusia adalah untuk menaatinya. Ayat sebelumnya mengungkapkan bagaimana kaum Quraisy mengabaikan kerasulan Muhammad, menunjukkan bahwa Muhammad adalah seorang penyihir dan lainnya. Ini bukan hal yang baru, karena bangsa-bangsa sebelumnya melakukan hal yang sama ketika mereka menolak para nabi yang diutus. Kemudian Nabi Muhammad diperintahkan untuk berpaling dari mereka, dan agar dia selalu mengingat atau berzikir, karena dapat bermanfaat bagi orang-orang beriman. Al-Khilafah. Kata Al-Khalifah dan padanannya atau Al-Khalifah, Al-Khalaif, dan Al-Khulafa diulang dalam Al-Quran hingga 9 kali. Yaitu dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 30, Surat Al-An'am ayat 165, Surat Al-A'raf ayat 69 dan 74, Surat Yunus ayat 14 dan 73, Surat Al-Naml ayat 62, Surat Fatir ayat 39, dan Surat Sa'ad ayat 26, oleh M. Fuad Abdul Baqi 305. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu? Orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau." Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Surat Al-Baqarah ayat 30 merupakan informasi kepada para malaikat bahwa Allah menciptakan khalifah, Adam dan keturunannya di muka bumi. Khalifah adalah pengikut Allah yang mengatur urusannya di tengah-tengah kehidupan manusia. Di samping itu, khalifah juga dapat dipahami sebagai suatu regenerasi yang silih berganti, di mana mereka bertugas untuk memakmurkan dan mensejahterakan bumi, oleh Hasan Al-Himsi 6. Dengan demikian, khalifah adalah hamba Allah yang ditugaskan untuk menjaga kemaslahatan dan kesejahteraan dunia. Dalam Quran Surat Al-An'am ayat 165, "Dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi, dan dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian yang lain beberapa derajat,
untuk memujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya, Tuhanmu amat cepat siksaannya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini menegaskan bahwa Allah akan menobatkan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Pengukuhan manusia sebagai khalifah meliputi khilafah atau kepemimpinan antar sesamanya, maupun khalifah terhadap makhluk lain di dunia ini. Khilafah antara lain adalah bentuk di mana Allah telah memberikan beberapa hamba pilihannya, nabi dan rasul, untuk menyampaikan syariat atau wahyu kepada umat manusia. Kekhalifahan manusia atas makhluk lain berupa penguasaannya atas alam secara umum, baik tanah, laut, dan udara, termasuk juga bagaimana ia menguasai hewan, tumbuh-tumbuhan, atau mineral yang tersimpan di dalam tanah. Al-Amanah. Kata Al-Amanah diulang 6 kali dalam Al-Quran, yang juga muncul dalam 6 ayat. Ayat-ayat tersebut terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 283, Surat Al-Nisa ayat 58, Surat Al-Anfal ayat 27, Surat Al-Mu'minun ayat 8, Surat Al-Ahzab ayat 72, dan Surat Al-Ma'arij ayat 32. Dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 72, sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Menyatakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang beriman untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga selalu mengucapkan kata-kata yang benar atau qaulan sadidan. Mencermati kedua hal tersebut, Allah menuntun orang beriman kepada amal saleh, mengampuni dosa, dan menyelamatkannya dari hukuman atau azab. Lebih lanjut, Allah telah menyatakan bahwa siapapun yang menaatinya dan Rasul-Nya akan menerima pahala dan kehormatan yang besar di hari kiamat. Al-Amanah adalah sesuatu yang berat, dan dengan iman yang cukup, orang berusaha memikulnya, mengira itu mudah bagi mereka atau mereka bisa membawanya. Hal ini dikarenakan manusia sering dikalahkan oleh hasutan yang senantiasa membawa pada nafsu amarah, sehingga manusia sering berbuat zalim sesamanya. Selain itu, manusia seringkali juga terdorong oleh nafsu dan kecenderungan untuk menghindari tanggung jawab, sehingga berakibat fatal dan merusak segala sesuatu yang dilakukannya. Wallahu a'lam bishawab.